Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Ya, di temuan horor kali ini gue punya sebuah cerita nih seputar perkantoran, tapi bukan di daerah kantor gitu. Jadi modelnya tuh ruko gitu. Ya. Di Jakarta bukan? Di Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Ya. Oke, Jaksel ya. Jadi ini cerita tentang sebuah kantor yang konon sosok-sosok penunggu di sana suka mengganggu karyawan-karyawan di sana. Oke, seru nih. Ya, jadi ada sebuah sebuah perusahaan bergerak di bidang properti gitu lah. Ya, dia menyewa ruko yang nggak terlalu besar sih, kecil lah. Ukuran berapa ya? Ya mungkin 5x10 lah, kecil kan ya. Satu lantai lagi. Untuk kantor ya? Untuk kantor doang sih sebenarnya, untuk karyawan-karyawan salesnya, adminnya, supaya mereka punya kantor lah untuk bekerja di sana. Jadi bosnya juga gampang mengecek karyawan kan. Udah tuh di situ ya, karena kantornya nggak terlalu besar, jadi ya dia kayak ruangan satu kotak gitu. Ya isinya di situ semua tuh meja kantornya. Ya karyawannya juga nggak banyak, paling 5 orang, 6 orang gitu ya di situ. Dan kantornya satu kantor dan ada satu ruangan kecil di depan yang langsung menghadap ke jalan raya. Itu ruangan untuk bosnya lah, manajernya di situ. Dia duduknya di situ, ada komputer dan segala macam. Dan ruangan di luar yang agak besar, sekotak itu untuk karyawan-karyawannya di situ duduk. Nah, dipasanglah CCTV di atas kan. Ya untuk supaya bosnya juga bisa mantau nih karyawan gue, kalau bosnya lagi nggak di kantor, gue bisa lihat karyawannya bisa kerja apa enggak nih gitu kan. Nah, sama di pojok kiri belakang ada satu kotak kecil kamar mandi. Tuh ya. Jadi kebayang ya. Jadi masuk pintu langsung kotak, ada ruangan di depan kecil. Dan udah satu kotak gitu untuk ruangan kerjanya karyawan-karyawan tadi itu. Ada meja-meja kerja lah, ada banyak tumpuk-tumpukan kertas, buku segala macam gitu ya. Udah, nah kantor itu kan rukonya tuh udah nggak besar ya, dan cuma ada satu parkiran mobil di depan, kebayang ya. Oh kecil ya. Nah ya? Jadi ada deretan, bukan ruko yang banyak gitu, deretan rukonya kanan kirinya tuh cuma ada 3 ruko lah di situ. Jadi kanannya tuh kayak jual-jualan sembako gitu atau apalah, pokoknya toko-toko gitulah. Disitulah kantornya paling pojok. Di tengahnya ada toko, di sebelah kanannya ada toko lagi. Nah berarti kan parkiran mobil tuh satu ruko untuk satu parkiran mobil doang, sama bisa 2-3 motor lah. Ya, udah kebayang ya. Nah jadi ceritanya ini banyak, bukan banyak, maksudnya ya yang cerita ada beberapa karyawan yang kerja di situ. Ini cerita dari si, anggaplah namanya Rini. Pertama si Rini ya. Rini ini dia kerja sales di situ ya, sebagai sales di perusahaan tersebut. Dia tuh gini, dia kerjanya menghadap ke tembok. Belakangnya dia itu kamar mandi. Oh iya. Ya, kamar mandi yang pokoknya ya mungkin 2-3 langkah udah mencapai ke pintu kamar mandi itu lah. Bayang ya dekatnya kayak apa ya. Udah dia di depan, dia kan berarti menghadapnya ke tembok, belakangnya kamar mandi. Dia lagi kerja. Dia lagi sendiri kebetulan. Yang lainnya teman-teman yang lain lagi kerja di lapangan gitu ya. Dia lagi sendiri. Ya udah nggak apa, siang-siang dia mungkin santai aja gitu. Tapi udah dia kerja tiba-tiba dia pintu kamar mandinya kebukanya keluar gitu. Kebanting, kebuka. Nah itu tuh nggak ada ventilasi, nggak ada jendela, nggak ada apa. Jadi kalau kalian yang dengar cerita ini bilang itu paling angin, itu nggak mungkin ada sumber angin di situ. Karena ruangan ber-AC ya? Ruangan ber-AC, kecuali ada orang yang dorong atau memang ada sosok yang buka pintu itu dan ngebanting. Itu satu. Kaget kan dia. Akhirnya dia udah gak berani lagi tuh kerja. Akhirnya dia keluar aja. Dia duduk di depan kantor aja sambil nyelesain pekerjaannya. Akhirnya sampai temennya datang dan akhirnya dia cerita, gue tadi di kamar mandi masa pintunya buka sendiri, kebanting lagi.
Ya udah gue kaget pas gue lihat nggak ada orang, gue sendirian. Akhirnya dia kerja di luar, terus temennya bilang masa sih gitu, nakut lu gitu. Malah ya nggak dipercaya. Mungkin temennya pun mau bilang percaya juga dia takut juga nih. Makanya dia nyangkal aja nih, enggak bukan lu, perasaan lu aja. Mungkin dia gitulah temennya. Udah akhirnya itu cerita dari si Rini itulah ya. Udah berjalan. Nah, memang banyak nih ternyata cerita-cerita memang yang asalnya dari kamar mandi tersebut. Jadi adalah satu lagi karyawannya cowok, namanya siapa ya? Tono ya. Jadi Tono ini suka kerja sampai malam di situ, suka lembur. Nah, cowok kan biasanya hard worker. Iya, hard worker sama ya biasalah, kebanyakan mungkin main game dulu sampai kerjaannya nggak selesai, akhirnya terpaksa dia harus sampai malam lah di situ. Nah, biasanya yang dia bisa pulang yang paling terakhir tuh. Kalau memang dia lagi kerja di kantor ya. Dia pulang paling terakhir. Nah, sama nih, cuman dia lagi di dalam ruang manajernya. Karena di ruang manajer tuh ada komputer lah. Dia butuh desain gitu kan, properti kan. Dia butuh desain, dia pakai komputer yang di dalam ruang manajer itu. Jadi otomatis dia di dalam ruangan lagi kan. Nah, dia dalam ruangan, terus udah pintunya ditutup, dia lagi asik desain kayak gitu. Desain, tiba-tiba ada suara lagi dari kamar mandi. Suara kayak apa sih, kayak ada sesuatu aktivitas gitu lah, kayak detak begitulah, kayak barang dipindahin apa. Dia udah sempet cuekin kan. Lama-lama kan denger gitu orang risih ya. Di atas rasa takut ada rasa penasaran kan ya guys ya. Penasaran kan dia, aduh ya apaan sih tuh ya. Akhirnya dia mulai memberanikan diri, dia keluar dari ruangan itu. Terus dia sekelebat dia lihat dari depan pintu itu kan, pas dia buka pintu kan langsung tembok dan kamar mandi yang dia lihat. Dia lihat ada anak lari langsung masuk ke dalam kamar mandi. Set, lari itu katanya dia. Gua sampai merinding nih. Udah lari ke dalam. Udah, terus dia kan kaget kan. Anak siapa nih? Ya tadi lagi tuh dia takut tapi dia penasaran. Dia ke kamar mandi, dibuka nggak ada orang. Kosong. Anak kecil aja bentuknya, kayak dia nggak bisa jelasin dia pakai baju apa atau apa. Dia pokoknya dia lihat itu anak kecil badan tanggung gitu. Lari cepet banget masuk dalam kamar mandi. Itu si Tono. Rini, Tono. Nah, tadi kan gue udah bilang ya, ada CCTV. Ya. Nah, jadi bosnya ini, tadi kan gue bilang dia suka pakai CCTV itu selain untuk menjaga nggak ada maling dan segala macam, dia pengen ngecek karyawannya pada kerja apa enggak. Iya, benar. Ya, jadi ya udah dia emang selalu lagi pengen lihat ya, dibuka aplikasinya. Nah, suatu hari dia lihat dibuka nggak ada siapa-siapa di kantornya. Kan dia bilang, pada kemana nih karyawan gua? Udah dia liatin aja, dia mungkin lagi pada di kamar mandi kali, atau lagi ada di luar ngerokok atau apa gimana. Dia liatin ya terus. Nah, karena dia lagi merhatiin gitu ya, mungkin ada 2-3 menit kemudian dia ngelihat dari CCTV itu, dari handphonenya kan gitu, kok pintu kamar mandi kebuka, ketutup. Tapi nggak ada orang itu. Kan nggak tahu dia kan siapa sih yang mainin kamar mandi. Dia pikir ada karyawan yang main kamar mandi, tapi dia pikir ngapain nih, iseng banget. Buka tutup kebuka tutup. Akhirnya dia telepon salah satu karyawannya. Kok nggak di kantor nggak ada orang sih? Coba pada kemana? Terus kata yang ditelepon, Pak maaf Pak, kita lagi pada survei semua di lapangan. Semua jadi di kantor kosong Pak, nggak ada orang. Orang ini ada kok. Kamar mandi ini kebuka pintunya kebuka tutup nih, ada orang tuh pasti ada di dalam lagi mainin pintu kamar mandi. Enggak Pak, semuanya lagi di luar Pak. Iya, kita semua lagi ke survei ke klien Pak, lagi pada ngukur dan segala macam. Jadi itu benar-benar nggak ada orang, tapi ada aktivitas di kamar mandi tersebut. Kayak kamar mandi tuh kecil banget, sumpah ini kotak kecil banget, itu kantornya kecil banget, tapi ya kebayang ya kayak horornya kayak apa sih lu, kayak udah kantornya kecil, kegiatannya di situ-situ aja, terornya di situ lagi. Nah ini yang paling epic nih. Apa? Jadi salah satu karyawan itu ada yang naik mobil. Ya, tadi kan gue bilang itu kecil banget rukonya dan cuma muat 1 mobil parkirnya tuh. Sisanya motor lah 3-4 bisa lah, kalau motor kan diselip-selipin bisa. Udah sama kejadiannya, yang pakai mobil ini cowok lah.
kita mau kasih nama lagi nggak usah lah, nggak usah kasih nama ya. Jadi cowok inilah yang bawa mobil ini terpaksa harus desain juga sampai malam karena deadline-nya besok pagi. Klien mau lihat nih hasil 3D-nya. Udah dia sampai malam di situ kerja. Nah, udah selesai nih. Dia nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian di dalam ruangan. Tapi lo tau nggak, pas dia mau, dia kan pas yang paling terakhir yang nutup rolling door segala macam, udah tutup. Pas dia lihat, mobilnya kok nggak ada sih? Mobil kok dia cari-cari, tau nggak? Mobilnya tuh pindah parkirannya ke ruko, 2 ruko sebelahnya. Oh ya, bilang kan ada 3 ruko itu ya? 3 ruko, jadi pindah ke Kenapa bisa sih? Nggak tahu. mobil pindah ke, seingat dia, dan dia memang pasti kan kalau pagi-pagi tuh jadi gini, kalau malam semua ruko yang lain tutup, ya kan? Ya mungkin bisa aja jadi parkirnya ke kanan kiri. Tapi kan dia datang dari pagi. Pagi hasil parkir di kantor sendiri ya? Di kantornya sendiri, karena di tempat lain itu toko, nggak mungkin dia parkir di toko orang. Ada penghuninya kan? Ada penghuninya juga, nggak enak juga. Jadi dia inget banget, dia nggak mungkin lupa. Dia yakin sekali dia parkir di depan kantornya. Kok bisa? Tapi malam-malam ya sekitar jam 12-an ke atas lah baru selesai. Dia cari mobil, dia udah panik kan. Waduh, mobil gue hilang lagi gitu. Emang di situ konon katanya suka ada maling segala macam juga sih. Nah, mobil, tapi pas dilihat, mobil gue di situ. Tapi nggak ada baret, nggak ada apa gitu? Nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu, mungkin ada temennya. Tapi kan temennya iseng atau apa gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, kunci mobil kan kunci mobil dipegang sama dia. Gitu. Lagian dia juga orang yang terakhir di kantor itu. Gitu. Nah, gue nggak tahu lagi apakah ada update cerita, pasti mungkin ada lagi cerita di kantor itu. Nanti gue coba tanyain lah ya. Kok serem sih? Apakah ada cerita-cerita terbaru? Nanti gue bakal ceritain ke kalian. Gitu aja ceritanya. Jadi menurut gue yang paling epic tuh ada 2. Apa tuh? Yang pertama Sirine ya. sama yang terakhir mobilnya pindah. Kalau mobil pindah jelas epic banget itu. Epic banget, gue juga bingung. Yang pertama jelasinnya gimana? Ini menurut gue epic karena dia di belakangnya kan. Itu gila sih. Itu dibanting, kaget sih. Kayak gila sih kayak gini lah. Pokoknya kalian bayanginnya tuh ruko kecil banget deh. Iya. Lanjut. Oke. Ceritanya. Serem itu cuy. Lumayan ya. Ya udah, kalau kalian punya cerita-cerita juga seputar kantor-kantor kalian yang horor, biasa tuh pabrik tuh banyak horor, apalagi tuh gedung-gedung tua. Tuh. Kalian lah gunung. Ya kan gue bilang kantor. Kalau kantor biasanya kan kayak gitu-gitu ya, gedung-gedung yang masih arsitektur Belanda tuh, biasanya juga horor-horor tuh. Kalian komenin lah, kalian punya cerita biar kita bacain. Atau kalian mau datang ke studio Jagat Sukma juga boleh. Iya, datang dong. Jadi narasumber kita. Kita kebetulan lagi susah banget nih nyari narasumber ya. Iya benar. Kalian bantuin kita supaya kita bisa upload terus video-video cerita horor yang langsung diceritain oleh narasumber. Oke? Ya, gimana bisa hubungin kita di Instagram kita deh. Ya. Oke, kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like-nya, share juga ke teman-teman kalian biar banyak yang viewers kita, biar banyak view-nya video sampai ini supaya 10.000 ya. Ya, juga subscribe kita biar sampai 10.000 supaya kita semangat terus bikin video selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi. Bye bye.